Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas yang kemarin saya kirimkan. Untuk yang pertama ini merupakan data awal, ada sebanyak 610 atau 609 responden. Nah, ini data ini kan masih jadi satu. Setelah itu saya pisahkan di set kedua. Pada set kedua ini yang rekap, saya pisahkan jadi 3. Nah, di sini ada yang pertama ada web wall bagian kegunaan, terus di sini ada web wall bagian kepentingan, dan ada UEQ User Experience Questionnaire. Nah, setelah saya pisahkan jadi 3 bagian, saya rekap jadi 3 bagian. Nah, ini sudah saya jadikan 3 bagian. Setelah itu, untuk mencari atau untuk menguji validitas, kita memerlukan Airtable terlebih dahulu. Kita siapkan Airtable-nya. Nah, cara untuk mencari Airtable ini, kita harus mencari T-table terlebih dahulu. Nah, kita buat degree of freedom-nya atau DN-nya ini. Selanjutnya kita buat T-tabelnya. Nah, 0,05 ini merupakan probabilitas yang kita gunakan, karena di sini saya menggunakan probabilitasnya itu 5%, jadi di sini 0,05. Nah, setelah diketahui probabilitasnya 0,05, selanjutnya untuk mencari T-tabel ini rumusnya yaitu tin V. Nah, ini tin V, terus probabilitasnya ini dengan DN-nya ini 1. Nah, jadi nanti diketahui hasil dari T-tabelnya yang pertama itu ini. Lalu kita bisa seret ke bawah. Begitupun selanjutnya sampai bawah sama, yaitu tin V dalam kurung probabilitasnya ini 0,05 sama ini, sama DN-nya ini. Lalu untuk mencari R-tabelnya, karena di sini kita udah mengetahui T-tabelnya, selanjutnya R-tabelnya itu yaitu nilai T-tabel ini, nilai T-tabel ini dibagi dengan akar kuadrat dari dari DN-nya ini ditambah ini T-tabelnya lagi dikuadratkan 2. Seperti itu, nanti diketahui nilai R-tabelnya sampai begitupun sampai bawah. Selanjutnya, karena di sini data kita sebanyak 609, nah, maka kita buat sampai 609. Kita scroll ke bawah dulu. Nah, ini sampai 609. Nah, ini. Nah, karena untuk mencari DN-nya itu rumusnya kan N dikurangi 2. Jadi N itu N itu sampelnya. Sampel saya kan 609. Nah, dikurangi 2 berarti 607. Jadi kita pakai ini ya, 607. Nah, ini kita kasih tanda kuning di sini. Nanti kita pakai R-tabelnya yang ini 0,07946. Nah, setelah diketahui R-tabelnya, kita masuk ke uji validitas. Nah, di uji validitas ini, nah sama saya di sini juga sudah mengelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kita uji yang web wall bagian kegunaan, web wall bagian kepentingan, dan yang UEQ User Experience Questionnaire. Nah, saya jelaskan yang bagian web wall kegunaan. Nah, yang pertama itu kita total terlebih dahulu skornya. Skor dari ini, dari responden ini kita total terlebih dahulu. Nah, ini setelah kita dapatkan total
skor dari responden sampai bawah, sampai responden terakhir. Selanjutnya kita cari R hitungnya. Nah, mencari R hitung ini menggunakan korelasi antara jawaban responden ini dengan total skornya ini, Nah, jadi korelasi antara ini sama skornya. Begitupun butir soal yang kedua, ini korelasi antara jawaban dari butir soal kedua sampai ini. Yang ketiga pun dari sini korelasi antara jawaban butir soal ketiga sama total skor responden ini. Setelah diketahui sebanyak 22 butir soal ini, lalu kita selanjutnya mencari R tabelnya. Nah, R tabel ini yang tadi, ya, yang ini R tabel 0,07946. Nah, ini didapatkan dari R tabel. Setelah itu kita cek statusnya. Nah, untuk statusnya ini apabila R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut dinyatakan valid atau butir soal tersebut dinyatakan valid. Seperti itu. Nah, ini sampai sini. Setelah dinyatakan valid semua, selanjutnya kita pergi ke uji reliabilitas. Nah, ini untuk uji reliabilitasnya. Yang pertama kita cari dulu varian butirnya, varian butir. Nah, ini varian butir dari setiap pertanyaan. Kita cari varian butir dengan rumus Excel var. Kita seleksi semua ini dari atas sampai bawah ini. Nanti akan muncul varian butirnya. Nah, ini juga dari atas sampai bawah. Setelah kita mendapatkan varian butir dari 22 pertanyaan ini, setelah itu kita jumlahkan varian butirnya. Jumlah varian butir ini didapat dari ini, jumlahnya ini, jumlah varian butir ini 1 sampai 22 ini kita jumlahkan dan dapat hasil 25,46 ini. Lalu untuk varian total ini didapat dari ini, total jumlah tadi dari atas sampai bawah ini. Nah, ini didapat dari sini. Nah, ini didapat dari atas sampai bawah ini, total jumlah skornya ini. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui varian butir, jumlah varian butir dan varian total. Nah, selanjutnya untuk menghitung R11-nya atau Cronbach-Alphalnya. Nah, ini rumusnya yaitu R11 sama dengan K dibagi K-1. Nah, K di sini itu banyaknya butir pertanyaan. Jadi K-nya ini karena yang bagian webfile yang pertama ini kegunaan jumlah butir soalnya 22, jadi 22 dibagi 22 dikurangi 1. Nah, dikali 1, terus jumlah varian butir dibagi varian total. Nah, jumlah varian butir ini dibagi varian total. Nah, seperti itu. Jadi untuk menghitung Cronbach-Alpha ini yaitu 22 dibagi 21. Nah, 21 ini kan K-1. Jadi 22 dikurangi 1. Nah, 1 terus dikali 1 dikurangi ini jumlah varian butir dibagi varian total. Nah, maka ketemu hasil 0,918. Nah, untuk status reliabilitasnya itu sangat tinggi berdasarkan kategori koefisien reliabilitas. Jadi
Kalau hasilnya 0,00 sampai 0,20 itu reliabilitasnya sangat rendah atau tidak reliable. Apabila 0,20 sampai 0,40 itu reliabilitasnya rendah, 0,40 sampai 0,60 itu sedang, 0,60 sampai 0,80 tinggi, dan 0,80 sampai 1 itu sangat tinggi karena di sini 0,918, jadi reliabilitas sangat tinggi. Seperti itu untuk tahapan uji validitas dan reliabilitas.